Halo mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, hari ini aku mau kasih cara atau tahapan gimana sih caranya pengajuan judul proposal. Nah, ini khususnya untuk anak-anak mahasiswa Wali Songo Semarang yang jurusannya itu pendidikan kimia atau yang lainnya, atau yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, karena ini merupakan sharing-sharing yang aku kasih ini merupakan hal yang aku lakukan ketika aku pengajuan judul. Mungkin nanti untuk fakultas lain berbeda atau mungkin sama atau sistemnya nanti berbeda, aku nggak tahu, tapi aku di sini mau sharing aja khususnya untuk anak-anak pendidikan kimia. Semoga ini membantu kalian dalam proses pengajuan judul kalian. Karena pada saat aku pengajuan judul sendiri, itu aku bingung mau tanya ke siapa. Jadi aku bikin video ini buat kalian supaya mengurangi rasa bingung kalian. Oke, kita lanjutkan persiapan sebelum pengajuan judul. Jadi apa sih yang harus kalian persiapkan sebelum pengajuan judul? Yang pertama itu kalian harus persiapkan proposalnya tentunya, yaitu proposal dari bab 1 sampai bab 3 ya. Kenapa hal ini penting? Karena ya kalau kalian mau ngajuin judul, kalau di Wali Songo itu berarti kalian harus punya yang namanya proposal bab 1 sampai 3, nggak hanya judulnya aja ya. Oke, itu harus kalian persiapkan. Nah, saran aku pada saat kalian menulis atau melakukan atau matkul metopen, kalian nulis proposal tuh yang bener-bener gitu, bukan cuma untuk memenuhi tugas matkul metopen aja, tapi itu bener-bener judul yang bakal kalian ambil gitu, yang harus kalian pikirkan. Oke, yang kedua yaitu kalian harus bisa memahami secara mendasar judul yang akan diajukan. Kenapa hal ini juga penting? Karena nanti ketika saat pengajuan judul, kalian ini akan ditanya-tanya oleh dosen validasi, dosen pengampu sempro, apa sih variabel yang kalian gunakan dalam judul tersebut, dan lain-lain, itu bakal ditanyakan. Yang ketiga yaitu latar belakang penelitian itu sesuai dengan urgensi saat ini. Jadi jangan kalian bikin judul yang judul penelitiannya itu memang sudah banyak digunakan atau sudah banyak di jurnal-jurnal, biasanya itu tidak diterima oleh dosen pengampu atau dosen validasi nantinya. Jadi judul kalian itu harus memiliki novelty atau keterbaruan. Jadi harus apa sih yang membedakan judul kalian dengan judul yang ada di luar sana. Jadi harus ada hal yang baru, entah itu variabelnya atau modelnya yang kalian gunakan dan lain-lain, itu harus banget ada novelty-nya gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan pengajuan judul. Khususnya ini untuk aku kasih tahu lagi, khususnya untuk anak pendidikan kimia atau SST. Mungkin sistemnya atau tahapannya bakal sama. Ya. Yang pertama itu, tahapan pertama itu menghubungi dosen mengaku matkul sampel. Jadi pada saat semester 7, kalian akan dikasih namanya matkul sampel 6 atau 7, kalian akan dikasih matkul sampel. Nah, biasanya pada saat matkul sampel kalian hanya untuk dosen kalian tuh untuk mempresentasi gitu ya. Jadi sebenarnya proposal kalian itu sudah jadi pada saat matkul metopen. Jadi makanya aku bilang pada saat matkul metopen itu proposal kalian itu harus benar-benar sudah jadi, sudah mantap, latar belakangnya mantap gitu ya. Kalau misalnya dosen matkul sampelnya itu ketika kalian hubungi Bu, apakah saya mau mengajukan judul gitu. Nanti kan beliau dosen ini melihat judul kalian. Nah, itu biasanya ditanya-tanya tentang kenapa memilih judul ini sih, terus habis itu variabel kalian kenapa
memilih misal keterampilan berpikir kritis atau motivasi belajar dan lain-lain. Kenapa kalian memilih hal tersebut? Terus kenapa juga penelitian ini harus dilakukan? Jadi urgensinya apa, yang kembali ke sebelumnya. Jadi kalian harus udah paham mendasar hal-hal yang ada di judul kalian gitu ya. Nah, biasanya pada saat menghubungi dosen pengampu matkul sentro ini ada yang apa ya, skip gitu ya. Ada yang dosen ya udah Mbak langsung aja ke dosen validator gitu, nggak ditanya-tanya. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang dosen yang memang melihat video kalian dulu sebelum kalian mengajukan ke dosen validator. Nah, ini pentingnya dosen validator. Jadi, sebelum kalian menghubungi dosen validator, tahapan kedua ini, kalian harus perlu tahu dulu nih, dosen validator kalian itu siapa. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari judul yang kalian gunakan. Misalnya, judul kalian itu modul pembelajaran. Itu biasanya ke dosen siapa gitu. Itu udah ada ranahnya masing-masing. Atau kalian ngambil pengembangan, itu nanti ranahnya ke siapa dosen validatornya. Setelah kalian tahu siapa sih dosen validatornya, selanjutnya kalian bisa menghubungi Bapak Ibu dosen validator tersebut. Kalian minta untuk mau mengajukan judul gitu ya. Nah, pada saat di tahap ini, dosen validator ini, kalian juga harus mantap dengan latar belakang yang kalian gunakan. Kenapa? Hal ini karena nanti yang paling dibaca itu di latar belakangnya. Mungkin di bab 2, bab 3 ini nanti bisa revisi-revisi lagi ya. Jadi di bab pertama itu harus sudah mantap khususnya di latar belakang. Terus videonya kalian sudah mantap, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku bilang tentang variabel, tentang kenapa ini, urgensinya apa, terus apakah ini judulnya sudah banyak atau belum, itu biasanya ditanyakan oleh dosen validator juga gitu ya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri juga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi kalian harus menulis list pertanyaannya, atau kalian emang udah benar-benar ngerti lah konsep dasarnya dari judul-judul yang kalian bakal ajukan ini gitu ya. Nah, biasanya di dosen validator ini ketika memang kalian itu belum bisa menjawab atau memang dosennya itu belum melihat apa ya, belum serak gitu dengan judul kalian, biasanya ada revisi-revisi gitu ya, sampai nantinya ketika revisinya itu udah selesai, kalian bisa ngajuin lagi, hubungi lagi dosen validatornya, bilang lagi kalau mau mengajukan revisi yang kemarin, sampai nantinya kalian bisa mendapatkan tanda tangan persetujuan dari dosen validator tersebut. Biasanya sih revisinya mungkin 1 kali atau 2 kali aja, nggak sebanyak ke dosen pembimbing gitu ya. Ini mungkin benerin latar belakangnya aja gitu. Oke, setelah kalian udah dapet nih tanda tangan dosen validator, kalian selanjutnya itu menghubungi dosen wali ya. Kalian menghubungi dosen wali, biasanya dosen wali ada yang misalnya yang santai aja atau udah Mbak langsung aja gitu. Atau memang ada dosen wali saya itu memang harus diperlihatkan dulu proposal yang saya sudah revisi ke dosen validator gitu. Jadi dosen walinya itu melihat tetapi tidak merevisi sih kalau saya. Dilihat terus habis itu oke Mbak, boleh ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu kalian meng-up atau up proposal kalian itu ke sistem atau pengajuan judul pada Olimpiade. Nanti di akhir ini aku ajarin gimana sih caranya up pengajuan judul pada Olimpiade. Nah, di situ nanti habis setelah kalian up, kalian WA lagi nih dosen wali kalian, bilang Bu, Pak, saya sudah mengajukan judul pada Olimpiade, tolong untuk divalidasi. Biasanya kalau emang udah disetujui, oke, disetujui, nanti baru kalian bisa ke tahap selanjutnya. Yaitu kalian bisa untuk menghubungi kajur ya. Setelah kalian meng-up ke sistem pengajuan judul di Olimpiade,
kalian sudah divalidasi oleh dosen wali, selanjutnya kalian bisa menghubungi kajur. Bilang ke Bapak Ibu kajur bahwasanya kalian sudah yang namanya mengajukan judul. Nah, biasanya ini ada revisi atau misalnya judul kalian ini ditolak. Nah, itulah yang di kajurnya ini. Nah, kajur sudah baca, terus habis itu ternyata judul kalian ditolak, ya kalian harus mengulangi dari tahap yang awal yang tadi. Jadi kalian harus benar-benar yang penting aku bilang latar belakangnya udah mantep lah gitu, nggak lagi abstrak banget, sudah terjelas alurnya, itu biasanya diterima. Dan judulnya yang pasti harus ada novelty. Jadi kalian ketika mengajukan ke wali siadik itu udah nggak ditolak. Jadi ketika kajur sudah memvalidasi, sudah menyetujui, nanti ada nih yang namanya dosen pembimbing kalian siapa aja gitu. Ini ke tahap selanjutnya ya. Nanti menunggu validasi, terus habis itu beberapa hari apakah ada atau ditolak atau enggak. Kalau enggak ditolak berarti kalian nanti udah ada nama dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 itu siapa. Setelah itu tahap selanjutnya itu kalian minta surat ke TU untuk penunjukan dosen pembimbing gitu ya teman-teman. Semoga jelas. Ini aku ke tahap selanjutnya, yaitu kita pengajuan judul ke sistem kepolisian. Oke, ketika kalian sudah buka wali siadik kalian, di sini ada bagian pengajuan judul skripsi, ya. Nah, di bagian judul skripsi di sini ada tambahkan pengajuan judul skripsi, nanti judulnya apa, nilainya berapa, filenya kalian upload, tanggalnya berapa. Nanti di sini ada keterangan status disetujui, disetujui wali dosen wali, maaf. Ini disetujui sama kajur. Setelah itu nanti muncullah pembimbing pertama siapa, pembimbing kedua siapa. Baru ketika sudah tahu pembimbing pertama dan pembimbing kedua siapa, kalian bisa meminta surat penunjukan dosen pembimbing ke TU gitu ya. Setelah itu kalian bisa langsung dihubungkan ke dosen pembimbing. Jadi kalian bisa diterima gitu ya. Semoga bisa membantu. Semangat terus untuk semester akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.